Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan soleha, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk merendahkan atau menyinggung hati siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa agar jiwa kita itu setiap hari terbenahi dan setiap hari jiwa kita itu bersih, bening gitu kan, sehingga lebih mudah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, semangat terus dan jangan pernah bosan untuk belajar tentang berbenah jiwa atau tentang spiritualitas. Jadi kita itu setiap hari, misalkan kalau sudah terbiasa berbenah itu, jadi kotor sedikit saja, kita itu akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mudah untuk membersihkannya agar mudah bertaubat gitu, karena Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat dan juga menyukai orang-orang yang menyucikan diri gitu. Makanya di sini kita belajar ya, jangan bosan untuk belajar dan terus belajar, karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Semangat terus dan semangat terus. Nah, baik, kita lanjutkan lagi pelajaran yang sebelumnya itu tentang berbenah jiwa dengan mengenali penyakit-penyakit batin untuk kita menyembuhkannya, untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, yang kemarin kita bahas penyakit batin itu baru ada 3 ya. Yang pertama iri hati juga ada 2, iri hati positif dan juga iri hati yang negatif. Yang kedua adalah dengki, penyakit hati dengki yang sangat-sangat berbahaya. Dan yang ketiga adalah penyakit batin benci ya. Nah, udah kita bahas di session sebelumnya itu. Udah kita lanjutkan lagi. Yang keempat, ada penyakit hati atau penyakit batin yang disebut dengan ria. Nah, ria ini adalah pamer gitu. Pamer tujuannya itu agar dipuji oleh orang lain gitu. Jadi pamernya itu bukan pamer bersyukur. Ada memang kita pamer karena bersyukur ya. Itu juga ibaratnya dianjurkan gitu. Dalam surat Ad-Duha juga kita dianjurkan kalau kita mendapatkan nikmat itu ya kita wajib dengan bersyukur atau wajib mensyiarkannya. Tapi pamer di sini ini negatif gitu loh. Jadi ria. Jadi memamerkan sesuatu atau biar orang lain tahu, biar orang lain lihat gitu. Tapi tujuannya itu untuk kesombongan atau untuk biar dipuji gitu. Itu namanya ria ya. Nah, seperti kita misalkan kita memberikan sesuatu gitu kepada orang lain, atau kita melakukan sesuatu, kita sebar-sebarkan ke orang lain dengan bangganya gitu kan, karena bisa mengerjakan sesuatu itu gitu. Misalkan, iya ya, saya puasa nih, kurus ya saya ya gitu. Orang nanya juga kagak gitu kan. Nah, dia misalkan tiba-tiba bilang begitu, tapi pengen kamu rajin ya gitu, kamu taat ya, kamu soleh ya, atau kamu soleha gitu. Ntar giliran nggak dipuji, dia sakit hati gitu kan, karena memang tujuan memamerkannya itu untuk dipuji gitu. Itu namanya ria gitu. Atau misalkan abis sedekah, misalkan nih masukin kotak masjid, atau misalkan bersedekah ke siapa gitu kan, terus misalkan sebelum ngambil uang di dompet, uangnya dijiwir gini gitu ya, misalkan aduh mau masukin itu susah banget karena nunggu orang lain lihat dulu baru dimasukin gitu.
Nah, itu juga merupakan suatu dosa batin atau penyakit batin yang disebut dengan ria. Jadi ria itu ingin dilihat orang, tapi tujuannya ingin dipuji-puji atau ingin dibangga-banggakan gitu. Beda halnya misalkan kita memberikan sesuatu contoh gitu dilihat orang lain, tapi memang untuk mengajarkan atau untuk memberikan contoh, itu beda karena memang niatnya juga beda gitu ya. Jadi perlu ria ini yang tahu itu hati kita sendiri gitu, jiwa kita sendiri. Orang lain kadang-kadang tidak menganggap itu ria padahal itu ria. Orang lain menganggap ria padahal itu kita punya misi tertentu atau punya niat tertentu yang baik misalkan. Jadi yang tahu itu ya kita sendiri dengan cara bermuhasabah diri, apakah kita masih punya perilaku atau perilaku batin ria atau tidak gitu, kita masih punya penyakit batin ria atau tidak. Jadi kita belajar bermuhasabah diri ya. Nah, berikutnya selain iri dengki, terus benci, terus ria, ada juga penyakit batin atau penyakit hati yang disebut dengan ujub gitu. Ujub itu ujub itu bangga hati gitu, bangga hati, congkak gitu. Jadi misalkan telah melakukan sesuatu gitu. Jadi memang dia secara dohiriah dia tidak sombong, secara dohiriah dia ya gitu, misalkan ya saya mah begini, tapi hati itu nggak bisa dibohongi gitu loh, karena memang ini merupakan penyakit batin, penyakit hati. Jadi bangga hati gitu. Misalkan dia misalkan habis sedekah gitu, ngelihat temennya 2.000, gue nih misalkan 5.000 gitu, atau gue nih gitu 10.000 gitu dalam hati, tapi jadi merasa lebih baik gitu kan, merasa lebih baik. Jadi timbul kebanggaan, timbul kesombongan di dalam hatinya gitu. Itu namanya ujub atau congkak atau bangga hati gitu. Jadi sombongnya itu sombong versi batiniah kalau ujub ini. Kalau misalkan yang berikutnya lagi sombong ya, sombong juga sama merupakan suatu penyakit batin atau penyakit hati. Kalau sombong ini secara dohiriah akan terlihat juga gitu, misalkan berapa sih lo gitu kan, berapa sih gue nih gitu paling gede nih gitu misalkan, atau gue nih paling oke gitu. Nah, itu sombong. Misalnya ke jalannya aja kadang kalau sombong tuh ngerasa sukses nih gue nih, gue nih abis begini nih, gue berhasil ini nih. Nah, sombong itu lebih lebih parah dari ujub. Kalau ujub dia tidak terlihat, jadi sombong khofi, bisa dikatakan sombong khofi juga gitu ya, karena penyakit batin ini kan mirip-mirip tapi beda gitu, ada perbedaannya, seperti iri dan dengki gitu kan, seperti dengki dan benci. Nah, ujub ini dengan sombong juga mirip-mirip tapi beda gitu. Nah, sombong itu adalah paling bahaya karena sombong itu merupakan sifatnya Allah yang maha besar, yang maha agung gitu kan. Jadi tidak pantas seorang hamba yang hina, seorang hamba yang lemah gitu kan, menyandang gelar sombong itu, yang mana sombong itu adalah merupakan kebesarannya Allah gitu kan. Jadi sifat agungnya Allah gitu. Jadi tidak boleh kita tiru, tidak boleh kita lakukan gitu. Jadi sombong itu adalah paling bahaya karena memang tempatnya juga di neraka jahanam. Jadi sombong adalah pakaianku gitu kan, dan agung adalah selendangku ya kalau tidak salah ya, itu hadis qudsi deh kalau nggak salah. Jadi barang siapa yang menyamaiku maka akan aku lemparkan ke dalam neraka jahanam. Nah, subhanallah ya Allah, lindungi kami ya dari sifat sombong, karena sombong itu tempatnya di neraka jahanam gitu, neraka yang paling bawah, yang paling panas, yang paling hina deh pokoknya. Makanya sombong itu juga merupakan bahaya, penyakit batin yang sangat berbahaya. Kalau dengki, bahayanya itu di dunia udah bahaya gitu, karena memang amalan kita tuh sudah dihapuskan gitu, dibakar habis gitu kan dengan kedengkian yang kita perbuat. Tapi kalau sombong ini, kalau misalnya kita mati dalam keadaan tidak bertobat, maka ya tempatnya di situ. Tapi namanya kita di sini insya Allah, para sahabat hikmah semuanya yang sudah mempelajari di sini insya Allah adalah orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya diberi hidayah untuk menyimak
menyimak video konten YouTube ini untuk pembenahan jiwa. Jadi mudah-mudahan ya semuanya kita itu terhindar dari penyakit batin dan juga terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Karena tujuan kita adalah bertauhid, maka berbenahlah gitu. Karena memang kalau kita tidak berbenah, kotoran itu akan selalu ada, akan selalu menumpuk gitu kan. Kita memang jauh dari sempurna, kita memang bukan manusia yang sempurna, tapi kalau kita mau berbenah setiap hari, insya Allah Allah maha pengasih, maha penyayang, Allah maha pengampun, maha penerima taubat gitu. Jadi semangat terus untuk berbenah jiwa ya. Nah, penyakit hati yang berikutnya adalah sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar gitu. Ingin didengar ya, contohnya seperti apa ya? Misalkan kita jangan jauh-jauh lah ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ingin beramal gitu, atau misalkan ya abis melakukan apa gitu, terus ngomongnya itu teriak gitu kan, sehingga pengen kedengeran orang karena kita itu telah melakukan suatu kebaikan gitu, dengan tujuan ingin dipuji atau ingin dibanggakan atau ingin disebut wow gitu loh gitu. Nah itu hati-hati juga gitu kan, karena memang sum'ah dengan ria itu beda tipis gitu. Sum'ah dengan ria itu beda tipis. Kalau sum'ah ingin terdengar, kalau ria itu ingin kelihatan, tapi sama-sama karena ingin mendapatkan pujian atau ingin dibangga-banggakan. Ujung-ujungnya sombong-sombong juga ya. Jadi namanya penyakit hati ya pasti merambat gitu. Orang satu kali berpenyakit hati itu bisa merambat ke penyakit hati yang lainnya. Makanya berhati-hatilah gitu kan dalam beramal soleh, dalam beramal kebaikan, dalam perilaku sehari-hari, dalam berkata sehari-hari gitu. Kitanya itu memang benar-benar harus dijaga, harus memiliki kesadaran diri yang tinggi gitu, sehingga kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit batin gitu. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya, karena saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan juga semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best.